Dasarnya setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Banyak yang dokternya udah rujuk ke spesialis gizi klinik, pasiennya nggak mau, entah ya udah tau lah saya dok gitu ya, atau saya malas ngantri gitu. Biasanya pasien itu akan memilih jalan pintas, biasanya minta menunya aja deh dok, nanti perkara nanti deh. Itu kejadian dan tidak sedikit. Dan pada akhirnya paling kita ke para dokter dalam 1-3 bulan hancur. Diabetes tentu dapat diatasi, asalkan kita memiliki pola pikir yang tepat dalam menghadapi diabetes. Untuk memiliki pola pikir yang tepat tentang cara menghadapi diabetes, kita dapat melihat salah satu penyakit lain yang dialami oleh 35% dari penduduk di Indonesia. Penyakit ini juga dapat menyebabkan komplikasi seperti tekanan darah tinggi, stroke, bahkan menyebabkan diabetes juga. Penyakit ini adalah obesitas. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Dan obesitas merupakan penyakit yang cenderung dekat dengan diabetes. Orang dengan obesitas memiliki risiko 85% mengalami diabetes. Kalau kita bandingkan, sebenarnya obesitas dan diabetes tipe 2 itu sangatlah mirip. Keduanya sama-sama penyakit metabolik yang berarti gangguan dalam metabolisme tubuh. Keduanya sama-sama terjadi akibat pola hidup yang buruk dan terjadi cukup lama, mulai dari makanan yang dikonsumsi sampai aktivitas fisik sedentary atau jarang bergerak. Kemudian terdiagnosanya dengan cara yang hampir sama. Pada obesitas, mereka memiliki angka berat badan yang tinggi pada timbangan. Sedangkan pada diabetes, mereka memiliki angka gula darah yang tinggi pada glukometer. Jadi untuk terapi obesitas diawali atau tetap diutamakan dengan perencanaan diet atau olahraga teratur. Yang paling utama adalah pilihan pola hidup sehat, yaitu diet diimbangi dengan olahraga untuk menjadi sehat jangka panjang. Karena kita tahu orang-orang dengan obesitas biasanya itu kan mereka akan konsumsi kalori yang tinggi, terus mereka bakar atau mereka buang itu nggak sesuai, nggak seimbang. Otomatis kita semakin butuh sebenarnya olahraga untuk membakar itu. Nah, yang disarankan biasanya 3-4 kali per minggu, kurang lebih 30-40 menit. Si obesitas ada obatnya nggak dok? Obesitas ada obatnya. Menekan nafsu makan, meningkatkan lipolisis dari lemak, pembakaran lemak, ya, menahan, menghambat penyerapan dari lemak yang masuk ke dalam tubuh. Itu makanya pupnya kadang-kadang berminyak. Yaitu cara-cara kerja obat obesitas. Tapi banyak kan biasanya obat dikesampingkan sih. Kita sebisa mungkin pola hidupnya dulu diperbaiki, ya, baru obat kita plus minus perlu nggak obat untuk obesitas gitu. Alami lebih bagus sih. Di sini letak perbedaannya. Pada orang obesitas, kebanyakan orang mengetahui cara menyembuhkannya adalah dengan merubah pola hidup, melakukan diet, mengkonsumsi makanan sehat, dan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Lakukan pola hidup ini sebagai rutinitas sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang, maka angka pada timbangan akan menurun. Kita semua menyadari bahwa tidak ada obat yang dapat membuat angka di timbangan turun secara instan. Tetapi pada orang diabetes, kebanyakan merasa cara menurunkan angka gula darah adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter ataupun herbal. Mereka berharap obat dapat menurunkan angka gula darah secara instan dan bertahan jangka panjang. Ini merupakan pola pikir yang salah bagi diabetesi. Apabila kita menerapkan cara mengatasi obesitas kepada cara mengatasi diabetes, sebenarnya diabetes dapat dengan mudah teratasi. Tetapi kenapa diabetesi cenderung bergantung dengan obat? Nggak semua pasien diabetes itu bergejala. Ada yang pas ketahuan pas medical check up. Kan kita tahu sendiri pasien-pasien kita kalau bisa kita jelasin dengan baik, misalnya jangan makan manis, nanti bisa gini-gini, nanti bisa sakit, nanti bisa stroke, pasiennya nggak takut. Tapi kalau nanti dia udah melihat tetangganya misalnya serangan jantung atau apa, nah baru dia mencari, baru datang berobat. Misalnya orang dengan gula tinggi yang spiking tinggi sekali, penanganannya harus menurunkan segera, itu pasti agresif. Dokter akan menangani dengan obat-obat di unit gawat darurat biasanya kayak gitu ya.
mengendalikan diabetes, berkaitan dengan obesitas juga, itu berkaitan dengan modifikasi pola hidup gitu. Jadi ada proses-proses adaptasi, proses-proses latihan kebiasaan dari kebiasaan yang kurang baik sebelumnya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Untuk memastikan hal ini, saya mempertemukan kedua orang yang sangat menarik. Pak Widodo yang sudah berhasil mengatasi obesitas, dan Ibu Dwi yang sudah berhasil mengatasi diabetes. Kita akan bersama-sama mendengar secara langsung cara mereka mengatasi keadaan mereka. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nama saya Widodo, umur saya 24 tahun. Saya sebagai karyawan swasta di perusahaan laboratorium kesehatan. Berat badan saya itu bisa hampir 130 kilo sebelumnya gitu. Kalau Ibu sendiri gimana? Oh iya, nama saya Dwinda. Kebetulan usia saya sudah mau 40. Oh. Nah, saya bekerja di salah satu pemerintahan. Pas saya masuk rumah sakit, beberapa lama dirawat. Saya pikir kan penyakitnya apa, ternyata saya ada dicek lab, itu terdeteksi lah. Saya ada diabetes, saya juga kaget. Gula itu ternyata sekitar 200-an lah gitu. Tinggi ya? Hasil labnya itu. Terus untuk saya memulai proses diet sendiri sih, ketika saat itu saya paham ya, saat itu susah gerak dan sebagainya. Untuk ukuran baju saya sangat sulit memilih seperti yang saya inginkan. Itu kan banyak sekali yang mengganggu saya. Kayak misalkan naik tangga saya gampang ngos-ngosan, napas berat. Semua orang-orang yang obesitas pasti yakin saya mereka mengalami hal seperti itu ya. Dimulai dari situ saya sadar untuk pentingnya hidup sehat, Bu. Saya mengikuti pola diet kenyang. Ibu tetap makan kenyang, tapi yang diubah adalah makanannya gitu. Setiap hari pasti sayuran itu nggak pernah skip saya. Untuk alasan saya sendiri, Bu, kenapa mempertahankan pola hidup sehat ini, karena saya pikir-pikir di lingkungan keluarga saya banyak yang punya penyakit-penyakit, Bu, yang saya harap itu tidak terjadi sama saya. Kalau untuk diabetes saya juga hopeless juga ya. Maksudnya minum obat tiap hari itu gimana sih? Kalau minum obat tiap hari harus habis makan minum obat. Misalnya pagi minum obat, siang, sore, sampai malam gitu kan. Itu kayaknya monoton banget dan kadang kita kan malas ya, lupa gitu, aduh obat lupa. Apalagi aktivitas kita kan banyak ya, Bu. Ya, maksudnya udah kalau udah di kantor tiba-tiba kita udah jam 12 aja, itu belum sempat minum obat pagi gitu kan. Nah, pada akhirnya saya ketemu sama temen yang sama kasusnya gitu, dia punya diabetes dan dia cerita, udah coba apa aja? Aku bilang belum, coba deh, soalnya obat itu kalau diterusin tuh bahaya gitu kan, maksudnya akan kita buat lemes apa, kata kebetulan teman saya ini memang dari perawat gitu kan, teman saya bilang coba deh produk ini, dia liatin di IG gitu, namanya M-Ganik gitu, M-Ganik. Ya udah saya beli tuh langsung yang isi berapa ya, 3 gitu deh pokoknya. Ya udah saya konsumsi gitu. Kebetulan memang saya pola hidup makan saya sudah udah tergantikan nasi putih biasa dengan nasi merah gitu kan. Karena menjaga ini ya, gula darah ya. Menjaga gula darah. Kita takut juga ya, kan aku senang minum manis kayak gitu kan, biasalah kalau sekarang tahu sendiri tren minuman yang banyak itu ya, itu kan gulanya ternyata tinggi banget gitu kan. Pas saya ke cek gula 130 dong, surprise banget kan. Bukan hanya obat yang bisa menjadikan kita untuk sembuh, itu hanya untuk mungkin sementara menjaga kadar gula kita akan turun atau naik, tetapi pola hidup sehat juga yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga pola makan itu nggak hanya untuk orang yang sakit, Bu, gitu. Jadi untuk orang yang kita masih sehat pun juga tetap harus dijaga, karena penyakit itu kan bisa datang kapan saja, Bu, ya. Di masa pandemi seperti saat ini gitu. Jangan kita nanti sakit baru kita tersadar akan kesehatan, tapi yang sehat juga perlu kita jaga dari sekarang. Jadi pada dasarnya, cara mengatasi diabetes dan obesitas adalah sama, yaitu dengan perbaikan pola hidup. Tetapi perbaikan pola hidup seringkali membawa kebingungan kepada diabetesi. Apa itu perbaikan pola hidup? Bagaimana cara memulainya? Obat bukanlah solusi utama bagi diabetesi. Tapi kita semua tahu bahwa merubah pola hidup yang sudah kita jalankan bertahun-tahun tidaklah mudah. Butuh tekad dan kedisiplinan yang tinggi dalam merubah pola hidup.
Terkadang hanya bertemu dengan dokter 1 kali dan 2 kali tidak cukup. Ini bukan iklan teman-teman. Badan saya mulai turun di bawah 200 sampai 172 gini. Saya kaget juga ini. Bukan iklan, memang fakta nyata.